Bayangkan jika besok adalah hari kiamat. Apakah kita sudah siap? Dunia makin kacau, tanda-tanda kiamat semakin nyata. Tapi kenapa masih banyak yang mengabaikannya? Video ini bisa jadi peringatan terakhir sebelum semuanya terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk hari yang pasti akan datang? Kiamat bukan sekadar cerita, tapi kenyataan yang sudah Allah peringatkan dalam Al-Quran dan hadits. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di video ini kita akan membahas tanda-tanda kiamat, peringatan Rasulullah, dan yang paling penting, bagaimana cara kita bertaubat sebelum terlambat. Jangan skip, karena setiap detik dari video ini bisa mengubah hidupmu. Sahabat, pernahkah kalian berpikir, kenapa dunia ini semakin tidak masuk akal? Kenapa manusia semakin jauh dari kebaikan? Kenapa yang benar terlihat salah dan yang salah malah dibenarkan? Jika kita melihat sekeliling, banyak hal yang dulunya dianggap mustahil, sekarang terjadi di depan mata kita. Padahal Rasulullah sudah memperingatkan kita sejak 1400 tahun yang lalu. Mari kita bahas satu persatu. 1. Munculnya banyak fitnah dan hoaks. Di zaman ini, informasi menyebar lebih cepat dari cahaya. Dengan satu klik, berita bisa sampai ke jutaan orang dalam hitungan detik. Tapi masalahnya, banyak dari informasi itu penuh kebohongan, fitnah, dan propaganda. Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan, ketika orang yang jujur dianggap pendusta, sedangkan para pendusta dipercaya. HR Ibnu Majah. Hari ini, kita bisa melihat bagaimana kebohongan menjadi sesuatu yang biasa. Hoax dan fitnah beredar di media sosial tanpa disaring. Orang lebih percaya pada gosip dibandingkan kebenaran. Bahkan, ada yang menjadikan fitnah sebagai profesi demi mendapatkan popularitas dan uang. 2. Hilangnya rasa malu dan adab. Zaman sekarang semakin sedikit orang yang peduli dengan adab dan akhlak. Pergaulan bebas sudah dianggap biasa. Aurat dipertontonkan tanpa rasa malu. Bahkan yang lebih parah, maksiat dilakukan dengan bangga, seakan-akan tidak ada hari perhitungan. Rasulullah bersabda, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. HR Bukhari. Dulu, dosa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang, banyak orang pamer maksiat di media sosial. Mereka bangga dengan gaya hidup hedonis, berpesta pora, berjudi, mabuk-mabukan, dan segala bentuk kemaksiatan lainnya. Lebih parah lagi, mereka yang mengingatkan malah dihina. Orang yang menutup aurat disebut kuno, sementara yang membuka aurat dielu-elukan. Benar-benar dunia sudah terbalik. 3. Orang miskin yang tiba-tiba kaya dan menjadi sombong. Rasulullah bersabda dalam hadits Jibril yang terkenal, bahwa salah satu tanda kiamat adalah seorang budak perempuan akan melahirkan tuannya, dan engkau akan melihat orang-orang miskin yang berjalan tanpa alas kaki dan tidak berpakaian berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. HR Muslim. Lihatlah hari ini, mereka yang dulunya tidak memiliki apa-apa, tiba-tiba menjadi kaya raya dengan cara yang tidak jelas. Mereka menggunakan uangnya bukan untuk membantu sesama, tapi untuk berfoya-foya, memamerkan harta, dan membangun gedung-gedung pencakar langit. Sahabat, semua ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda-tanda yang sudah Rasulullah peringatkan sejak lama. Tapi pertanyaannya, apakah kita sadar dan siap menghadapi tanda-tanda kiamat yang lebih besar? Sahabat, jika tanda-tanda kiamat kecil sudah banyak terjadi, lalu bagaimana dengan tanda-tanda kiamat besar? Jika tanda ini muncul, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga muncul 10 tanda besar. HR Muslim. Dan di antara tanda-tanda besar itu, ada beberapa yang sudah berada di ambang pintu. 1. Munculnya Dajjal, fitnah terbesar di akhir zaman. Dajjal bukan sekadar tokoh dalam cerita fiksi. Dia adalah ujian terbesar yang akan dihadapi manusia. Rasulullah menggambarkan Dajjal sebagai seorang yang memiliki kemampuan luar biasa, bisa menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, dan membuat banyak orang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dajjal akan menyebarkan kebohongan dengan sangat meyakinkan. Bahkan orang-orang yang beriman pun bisa terperdaya jika imannya tidak kuat.
Hari ini, dunia sudah semakin siap menerima kehadiran Dajjal. Banyak orang yang kehilangan akidah, lebih percaya pada sains dan teknologi daripada Allah. Mereka lebih tunduk pada sistem dunia daripada perintah agama. Apakah ini pertanda bahwa kedatangan Dajjal semakin dekat? 2. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum yang akan keluar di akhir zaman dan menyebabkan kehancuran besar di bumi. Dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan bahwa mereka adalah kaum yang sangat ganas dan tidak ada yang mampu mengalahkan mereka kecuali Allah sendiri. Dulu, banyak yang menganggap Ya'juj dan Ma'juj hanyalah mitos. Tapi kini, beberapa ilmuwan mulai menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada keberadaan mereka. Apakah mereka sudah mulai bangkit? 3. Matahari akan terbit dari barat. Salah satu tanda besar kiamat yang paling mengejutkan adalah matahari akan terbit dari barat. Jika ini terjadi, maka pintu taubat akan tertutup selamanya. Rasulullah bersabda, ketika matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, maka tidak ada gunanya iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya. HR Bukhari dan Muslim. Bayangkan, jika suatu pagi kita terbangun dan melihat matahari muncul dari barat, saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada Allah. Semua amal akan dihitung dan tidak ada lagi pintu ampunan. Sahabat, tanda-tanda kiamat besar sudah semakin dekat. Kita sudah melihat banyak keanehan yang dulu dianggap tidak mungkin terjadi, kini menjadi kenyataan. Sahabat, pernahkah kalian berpikir kenapa banyak orang menunda taubat? Seolah-olah mereka yakin bahwa besok masih hidup, bahwa mereka masih punya banyak waktu. Padahal siapa yang bisa menjamin kita masih hidup esok hari? Rasulullah bersabda, bersegeralah dalam beramal sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian menunggu kemiskinan yang membuat lupa, atau kekayaan yang menjerumuskan, atau penyakit yang melemahkan, atau usia tua yang membuat pikun, atau kematian yang datang tiba-tiba? HR Tirmizi. Lihatlah dunia ini, betapa banyak orang yang meninggal tanpa sempat bertaubat. Ada yang sehat, tiba-tiba sakit lalu meninggal. Ada yang tidur malam dalam keadaan baik, tapi tidak pernah bangun lagi. 1. Kematian datang tanpa peringatan sahabat. Kematian itu tidak menunggu kita siap. Banyak orang yang berkata, nanti saja taubat kalau sudah tua. Atau, aku akan menikmati hidup dulu, taubatnya nanti. Tapi kenyataannya, tidak ada yang tahu kapan ajal datang. Berapa banyak pemuda yang meninggal di usia muda? Berapa banyak orang yang berniat taubat, tapi malaikat maut datang lebih dulu? Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. QS Ali Imran 185. Jadi, mengapa kita harus menunda-nunda taubat? 2. Syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda. Salah satu trik terbesar syaitan adalah membisikkan dalam hati kita untuk menunda taubat. Tenang, masih muda, masih banyak waktu. Santai, Allah Maha Pengampun, nanti saja taubatnya. Kalau sudah tua nanti, baru deh dekat sama Allah. Tapi tahukah kalian, justru inilah jebakan syaitan yang paling berbahaya. Syaitan tahu, kalau kita menunda taubat, ada kemungkinan kita tidak sempat melakukannya sama sekali. Syaitan tidak butuh kita jadi kafir seketika. Cukup buat kita terus menunda taubat, sampai akhirnya kita mati dalam keadaan penuh dosa. 3. Pintu taubat bisa tertutup kapan saja. Ada 2 momen di mana pintu taubat akan tertutup selamanya. 1. Saat nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ketika seseorang sudah dalam sakaratul maut, taubatnya tidak akan diterima lagi. Fir'aun pun mencoba bertaubat di saat terakhirnya, tapi Allah menolaknya. Allah berfirman, maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman kepada Allah saja. Tetapi iman mereka ketika melihat azab kami tidak berguna bagi mereka. Qiyas Ghafir 84-85. 2. Saat matahari terbit dari barat, ketika tanda besar kiamat ini terjadi, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada Allah. Kalau sudah begini, apalagi yang kita tunggu? Mengapa kita masih menunda sesuatu yang seharusnya kita lakukan sekarang juga? Sahabat, jangan sampai kita menyesal di akhirat. Taubat itu bukan hanya sekadar kata-kata,
tapi bukti bahwa kita ingin kembali kepada Allah. Sahabat, taubat itu bukan sekadar mengucapkan, "Ya Allah, aku bertaubat." Bukan hanya kata-kata, tapi bukti kesungguhan. Ada beberapa syarat agar taubat kita diterima oleh Allah. 1. Menyesali dosa dengan tulus. Taubat yang benar harus dimulai dengan penyesalan yang mendalam. Rasulullah bersabda, penyesalan adalah bagian dari taubat. Ibnu Majah. Coba kita renungkan, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Berapa banyak sholat yang kita tinggalkan? Berapa kali kita menunda-nunda ibadah? Berapa kali kita menggunjing orang lain, berbohong, atau menyakiti hati orang lain? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia? Kalau kita benar-benar menyadari dosa-dosa kita, pasti kita akan menangis dan menyesal. Inilah langkah pertama menuju taubat yang diterima Allah. 2. Berhenti dari dosa tersebut. Tidak cukup hanya menyesal, tapi kita harus berhenti dari dosa itu. Apa gunanya berkata, "Aku bertaubat tapi masih mengulangi kesalahan yang sama"?